Iyalah mancing kalau ada libur mah. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi depan ini udah ada salah satu part ya, yang udah nggak asing lagi lah di depan teman-teman. Nah ini kita sebenarnya menangani kasus ngebul ya. Cuman di bagian part ini memang mempunyai peranan penting untuk diperbaiki meskipun motornya ngebul, karena ini sudah dibongkar. Lalu poin-poinnya apa aja yang harus kita lakukan untuk diperbaiki, cara pengecekannya seperti apa. Simak terus ya videonya sampai akhir, jangan di skip, terkhusus untuk pemula. Kalau untuk yang sudah suhu tentunya sudah tahulah cara menangani untuk bagian part yang ini apa aja di bagian deksel ini ya, head cylinder ini. Sedikit saya ceritakan untuk kronologi permasalahan motor ini. Sebenarnya motor ini mengalami ngebul tipis. Ini punya Pixen, punya Yamaha Pixen ya, tapi ini Pixen Pixen lama. Sebenarnya masalahnya ada di sini teman-teman, ada di piston sama ring pistonnya yang sudah mengalami kausa. Cuman kita nggak bahas ke sini ya, nggak bahas ke sini atau ke situ. Jadi bahasnya kita khusus ke sini, penanganan yang ini. Oke. Untuk poin-poinnya apa aja yang harus dilakukan untuk bagian part yang satu ini ya. Kita ikuti terus biar kalian gak gagal paham sambil saya memperbaiki, sambil saya bicara. Oke. Nah yang pertama kita bersihkan dulu ya bagian luarnya dulu. Saya menggunakan pembersih kerak merek dari Master Clean ini. Nah, Master Clean kita bersihkan dulu keraknya, cuman jangan sampai masuk ke dalam ini. Kita fokus bagian luarnya untuk menghilangkan debu, pasir atau kotoran lainnya. Sehingga jadi waktu pas kita melakukan pemasangan, kita kan random nih megangnya. Dikhawatirkan kotoran itu nempel di sini, debu pasir nempel di tangan. Secara tidak sengaja dia masuk ke dalam, itu akan mengakibatkan mesin motor dalamnya ini kotor. Bersihkan pelan-pelan. Nah, langkah selanjutnya bersihkan kerak-kerak ini ya. Nah, yang ada di dalam ini. Nah, itu keraknya bersihin. Terserah mau pakai sikat kawat. Kalau kalian nggak punya bor, pakai sikat kawat boleh. Yang penting bersih. Entah kayak mana cara kalian melakukan pembersihannya ya. Jadi bebas, yang penting bersih. Nah, itu dalam-dalam klipnya sekalian bersihin. Yang ada di dalam sini bersihin. Bersihin secara menyeluruh bagi dalam-dalamnya ini. Udah lumayan bersih ini buat bagian ininya. Ini nah kalau yang luar ini bisa dilakukan pengamplasan. Terserah pakai amplas apa aja. Ini saya pakai amplas ukuran 320. Dikasih bensin. Cuman ngamplasnya kalau pakai amplas kasar, bagusnya yang amplas ukuran 500 sih. 500 kalau enggak 400. Ini kan lumayan kasar amplasnya. Jadi penekanannya cukup, jangan terlalu ditekan-tekan amat. Takut dikhawatirkan itu terlalu menciptakan goresan yang terlalu dalam, nanti yang ada malah bocor. Ngambang aja, ngamplasnya ngambang aja, jangan terlalu tekan.
Kita beri tanda ya untuk klepnya, titik aja ya, bebas sih tandanya, yang mudah untuk kalian ingat aja. Nah ini saya beri titik tanda seperti ini. Nah jadi saya memberi tanda di sini supaya mudah untuk diingat. Yang mana saya memberi tanda ada di bagian sebelah sini. Ini tempat rantai keteng ya, tempat rantai keteng. Nah saya beri tandanya di sini untuk mudah diingat. Terserah kalian, yang penting jangan sampai tertukar. Nah langkah selanjutnya, kalau udah bersih luar dan dalamnya, kita bilas pakai ini ya, bensin. Terserah mau pakai bensin, pertalit, intinya menggunakan bahan bakar. Ini kita bilas secara menyeluruh ya, semuanya baik luar maupun dalam, benar-benar dipastikan bersih. Karena ini juga akan mempengaruhi hasil dari pemasangan kita nantinya ya. Nah ini yang copot ada di sini ya. Nah ada di sini. Nih, ini yang copot, awas hilang. Nah setelah itu, langkah berikutnya kita melakukan penyekiran atau penyekuran di bagian klep ya. Fungsi daripada penyekuran atau penyekiran, kalau saya nyebutnya nyekir klep. Kalau saya nyebutnya nyekir, mungkin tempat lain berbeda, namun tujuannya sama. Untuk penyekiran kita yang disiapkan ini ada ambril. Ya ini ambril. Nah, mana ambril ini ada dua media. Yang satu ini ada yang kasar. Ini yang kasar. Nah satu yang lagi yang halus. Nah terus yang halus, kalau ini pas penyekiran saya nganjurkan yang halus, tidak yang kasar ya, karena ini klepnya masih menggunakan klep yang lama. Terus juga rumahan ini sittingan klep, mohon maaf. Nah ini sittingan klep di ini dong. Nah ini sittingan klep masih pakai yang lama, pokoknya ini masih pakai yang lama semua. Jadi dianjurkan langsung pakai yang halus saja untuk penyekirannya. Ini supaya si klep ini tidak terjadi kebocoran ya, dilakukan penyekiran ini, sehingga kompresi motor tersebut ini kompresinya dapat maksimal. Kalau dia bocor klep ini, otomatis motormu tidak akan ada tenaganya atau performanya berkurang, seperti itu. Nah terus kita siapin selang ini saya pakai selang bensin, terus ujungnya ini diikat karet supaya kencang nanti pas di bawah sini. Nah terus kita hubungkan di bawah batang klep. Nah ini harus ada gerak sedikit kayak gini ya, kelihatan nggak? Nah ini ada gerak sedikit kayak gini ya, terserah sih itu mau jaraknya panjang geraknya, mau pendek, terserah, yang penting ada spasi buat gerak dia kayak gini. Oke, kita lanjut. Ini mati lampu, ini PLN bener-bener lagi bongkar, emang posisi malam karena memang punya waktunya kita malam hari, malah mati lampu. Darurat sekali nih, mohon maaf. Kita olesi ambril yang halus ya. Kemudian ini cara pola putarnya kayak gini, kalian bisa lihat. Ini saya menggunakan tutorial menggunakan cara manual ya. Jadi kalau pas keadaan darurat kayak gini kalian, atau nggak punya bor, keadaan darurat kayak gini kan, kalau bor menggunakan listrik, kalau ini kita manual lah, tanpa menggunakan alat apapun, hanya butuh dari selang bensin aja. Nah kayak gini tuh. Jadi pas muter ke bawah sini, ini cukup searah aja. Nah pas kayak gini, ini pemula mungkin masih sulit melakukannya ya, tapi saya akan berusaha menjelaskan bagaimana caranya. Kayak gini.
pada saat tangan kanan kalian jepit ke selang kayak gini, pada saat ke atas kayak gini, pas tangan kanan kalian tarik begini, kalian sambil mendorong klep ke atas. Lihat kan ini posisi ke atas kan. Nah pada saat kalian dorong lagi ke depan kayak gini, nah klep keadaan menekan ke bawah sambil diputar. Oke. Nah jelas, lihat ya, bisa kalian lihat. Nah kayak gini caranya. Jadi tangan ini pas kalian tarik ke belakang kayak gini, ini sambil dorong klep ke atas, pas dorong ke depan klep sambil tekan ke bawah. Nah oke, ini kita lanjut ya. Ini lampunya sudah hidup, alhamdulillah. PLN-nya terlalu baik. Kita lanjut proses penyekirannya ya. Kasih ya seperlunya aja, kasihnya jangan terlalu banyak. Lalu kemudian bisa kalian kasih bensin, bahan bakar sedikit aja, nggak usah banyak. Nah di sini kalau udah menemukan perbedaan suaranya yang rada halus, gesekannya ini, nah itu kan suaranya halus, mungkin di mikrofon handphone perbedaannya nggak terlalu terasa lah. Tapi kalau kita mendengar langsung pada saat kita memberi ngasih amrilnya baru ke sini, itu suaranya akan terasa kasar sekali pas diginiin, pas kita lakukan putaran. Namun pas kita sudah kasih bensin, tentu ada suaranya pertama kasar, terus suaranya rada halus. Nah itu menandakan sudah lumayan memapan, dia udah mulai mapan sama rumahan klepnya, si payung klepnya ya. Nah kalau sudah dirasa halus suaranya, beri oli sedikit aja, nggak usah banyak, secukupnya aja. Nah tetap kita lakukan sampai suaranya benar-benar halus. Memang kayak gini saya dulu diajarin sama guru saya yang dulu ya, waktu zaman masih PKL. Dulu saya PKL-nya di bengkel soalnya karena saya TSM. Diajarkannya memang seperti ini ya, saya mengikuti prosesnya. Memang benar-benar ini benar-benar hasilnya maksimal gitu. Jadi tergantung cara masing-masing. Cuman untuk pemula bisa kalian contoh caranya. Nah ini suaranya udah berbeda ya, kita lihat udah lumayan halus suaranya. Kita cuci ininya kita cuci klepnya kita cuci. Ini bensin nyucinya ya. Ini kita lap. Mesinnya kayak apa sih dia? Lihat hasilnya ini. Jadi ini kalian ibaratnya kayak tolak ukur kira-kira cukup atau enggaknya. Gimana ya, soalnya gelap teman-teman. Bentar. Nah ini bisa kalian lihat ya. Jadi itu udah ada kayak garis kerataan, kayak garis benang lah, kayak benang gitu rata. Tapi ini ada kotoran.
Nah ini kalau garisnya sudah menemukan garis kerataan kayak gini, ini ada kemungkinannya sudah jadi teman-teman. Intinya dia rata ya, tidak ada kegompalan, tidak ada baretan yang tidak searah maksudnya. Gimana sih fokusnya? Nah itu bisa kalian lihat sendiri ya, ini kalau diputer itu baretannya rata. Nah ini sebagai tolak ukur kira-kira sudah cukup. Oke ya, kita lanjut yang lain. Nah namun sebelum kita ngelanjut yang lain, ini juga wajib kita lihat rumahannya ini yang habis kita skir. Coba kita bersihin kayak mana dia. Biasanya kalau klepnya sudah kayak gitu, sudah bersih kayak gitu, ini biasanya juga ini sudah cukup teman-teman. Bersihnya, pola bersihannya sama, gunakan bahan bakar, dibersihin kayak gini. Kemudian kita lap. Saya akan ngezoom ya. Nggak terlalu jelas. Nah ini teman-teman, shittingannya ini. Nah ini pasti kalau udah rata sama kayak yang klep tadi sama yang klep ini, itu dinyatakan cukup ya. Nanti bisa kita tes, bisa kita lihat sendiri bocor atau enggaknya pas sudah selesai semua ini ya. Jadi ini kameranya sulit karena ini malam hari teman-teman, jadi sulit buat fokusinnya itu sulit. Nah pokoknya ini garis putih ini, garis, nah ini rata teman-teman. Ini ada kotoran. Nah dia bener-bener rata kayak gini tuh, kalian bisa lihat sendiri kan. Jadi dia itu rata, itu dinyatakan sudah. Oke, kita lanjut di bagian sebelahnya dan seterusnya ya. Kita lanjut. Polanya masih sama kayak tadi. Nah, jadi ini dirasa sudah teman-teman. Untuk penyakirannya dirasa sudah, dirasa cukup. Langkah selanjutnya ini kita bersihkan. Ini kan kotor bekas ambrilnya tadi, bekas kita lakukan penyakiran tadi kan kotor ini. Kemudian kita bersihkan lagi, bilas lagi, baru kita pasang seal clamp-nya. Nah ini memang lumayan ekstrim ya, ini pakai crankcase. Buat tapakan penyakirannya ini kita pakai crankcase, bisa dilihat. Cuman ini sudah saya pastikan aman ya, ini sudah saya pastikan aman. Jadi ini saya lakukan pengganjalan menggunakan tisu yang lumayan tebal supaya tidak ada benturan yang tercipta di sini. Terus juga dikhawatirkan ada benda asing masuk ke dalam crankcase. Terus untuk teman-teman,
cara ini tidak saya rekomendasikan. Dan ini saya lakukan dikarenakan ya keterbatasan ini tempat alat, karena saya memang masih ngekos ya, jadi mekanik kosan lah judulnya. Namun saya memang sering melakukan bongkar pasang, ya intinya servis ya intinya kayak mekanik lah, karena sering, sehingga saya sudah dapat mengantisipasi apa-apa yang terjadi kerusakan gitu. Makanya kalau untuk teman pemula hati-hati, saya cukup menggunakan baut kayak gini, tancepin, puter ke crankcase-nya ya kayak ginilah. Keterbatasan alat, namun tidak untuk keterbatasan akal ya. Sebenarnya waktu saya zaman PKL dulu, sedikit cerita, saya pakai meja kayu, bukan meja sih, apa namanya, tempat duduk, cuman kayak sejenis dengkle lah, orang Jawa itu ngomongnya, dibolongin di tempat meja apa kursi kayunya. Nah terus tancepin obeng, sini dimasukin obeng kayak gini. Nah baru bisa dilakukan penyekiran. Namun saya nggak punya kursi kayu kayak gitu ya, mau nggak mau pakai akal kayak gini lah. Cuman tetap hati-hati. Jadi tetap hati-hati aja, antisipasi apa-apa yang akan terjadi potensi kerusakan, mau kayak manapun bentuknya harus kalian antisipasi. Oke, kita lanjut untuk pembersihannya ya. Nah ini kan in sama klep X. Ini klep in ada 2, ini klep X ada 2. Nah ini jangan sampai tertukar antara dua ini jangan sampai tertukar. Bersihkan salah satu saja dulu. Ini bersihkan saja salah satu dulu ya, bersihkan. Nah ini klepnya udah dicopot, ini dibersihin. Nah ini kalau sudah bersih kalian kasih tanda ya, jangan keliru. Ini kalian kasih tanda, ini sudah dilakukan penyekiran atau penyekuran, sehingga ini dia sudah menyesuaikan dengan rumahnya yang kita sekir tadi. Oke. Nah ini kita kasih tanda, terserah memakai apa aja. Saya di sini menggunakan spidol ya. Kasih tanda kayak gini aja, cetret, udah kasih tanda aja, yang penting ada identitasnya. Juga sama yang satunya, ini yang X, kasih tanda. Nah ini dia. Nah itu kenapa saya kasih tanda untuk bagian yang ini ya, supaya saya mudah mengingatnya. Jadi di sini yang saya kasih tanda karena ini pantokannya ini. Ya terserah kalian mau ngasih tanda yang sini pantokannya busi ya terserah. Jadi kalau saya pantokannya ini nih, ini rantai keteng atau rantai sentrik di sini. Saya memberi tandanya di bagian itu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini dia hasil bersihnya ya, yang kita bersihin tadi. Ini hasilnya. Ini teman-teman hasilnya, lumayan bersih kan. Oke, kita lanjut perakitan. Nah, langkah selanjutnya, nah ini ada seal klep di dalam ini, ada di sini. Nah ini seal klepnya kita copot dulu, nanti baru kita pasang yang baru. Cara copotnya kayak gini, bisa kalian congkel. Ini congkel dari bawah, congkel ke atas. Tuh, copot ya. Tapi hati-hati. Nah, udah pada copot. Jangan lupa dilap. Kita balik, pasang klepnya. Nah ini sesuai tandanya tadi, ini ada tanda hijau. Nah ini yang mana tanda hijau saya tandain di sini ya, tandanya di sini, yang warna hijau. Kita pasang sesuai tandanya.
Ini seal clamp-nya saya sudah belikan yang ori teman-teman, kayak gini, ori Yamaha. Saya sarankan untuk seal clamp kalau bisa harus beli yang asli teman-teman. Kalau bisa harus beli yang asli. Cuman kalau ada yang lebih bagus dari yang asli silahkan saja. Terserah teman-teman kalau ada yang lebih bagus dari yang ori. Cuman kalau untuk merek lain kalau bisa jangan. Sarannya yang ori lah. Oke, sebelum kita pasang, ini ada yang beberapa lepas. Ini tapakan klepnya, tapakan per klep. Nih, kayak gini bentuknya. Nah, ini jangan terbalik. Posisi pasangnya kayak gini. Masuk. Ini tata letaknya ada di sini. Nah. Duh. Nah, kayak gitu, teman-teman. Nah, ini pemasangannya, klep ini. Klepnya kan udah dipasang. Masukin ke batang klepnya kayak gini. Nah, pelan-pelan aja, awas buka. Nah, itu ya. Nah, terus dorong bareng klepnya. Tuh, jadi. Nah. Oke. Ini seal klepnya sama aja ya teman-teman. Buat yang pemula mungkin belum paham. Jadi seal klep ini sama semua. Jadi jangan keliru, sama semua seal klepnya. Mau yang in, mau yang X, sama semua. Nah, kalau sudah dipasang kayak gini semua, tinggal tekannya barengin dari ujung klepnya kayak gini. Nah, itu udah masuk dia. Gampang kok. Nah, ini tinggal didorong aja. Tinggal didorong kayak gitu. Nah. Ini pasang pernya. Ini ada kuku klepnya ya. Langkah selanjutnya ini ada kuku klepnya. Kayak gini bentuknya. Oke. Pasang di sini. Nah, memasang ininya. Ini pastikan kalian ganjel dulu bawahnya. Nah. Ganjel kayak gini. Terserah pakai kain atau yang penting lembek kayak gini yang tidak keras ya. Kita langsung sodok. Nah, ini bisa menggunakan T12 terus pakai karet bisa, pakai kain juga bisa. Kita kayak gini ya. Kemudian kita tekan ya. Terus ditetek pelan-pelan bagian pernya biar mapan kuku klepnya. Nah, ini untuk pola pengecekan pada bagian noken asnya. Ini noken asnya ya. Nah, ini kita perlu ngecek bagian kelaharnya juga. Ini kalau dia goyangnya kanan kiri ini, kalau nggak terlalu banyak nggak apa-apa. Cuman kalau digoyang-goyang kayak gini, dia goyang, ini perlu dilakukan pergantian ininya. Cuman ini masih bagus, udah saya cek sebelumnya. Nah, terus juga kalian perlu dilihat juga bagian ininya. Nah, tonjolan noken asnya. Nah, tonjolan noken as ini kan baretannya rata teman-teman. Rata kan, baretannya itu rata dia. Halus lah. Ini masih bagus teman-teman. Kalau kayak gini ya. Ini masih bagus kalau kayak gini. Cuman kalau dia ada baretan yang gak rata, itu biasanya motor kayak gitu kurang oli.
nggak rutin untuk pergantian olinya. Cuman ini masih layak pakai, masih sangat oke, masih sangat mulus. Jangan lupa dikasih oil, karena ini kan habis kita lakukan pembersihan. Oke, kita pasang ke sini. Kemudian dia langsung masuk ya teman-teman. Kemudian ini rocker, ini templar. Ini templarnya ya, rocker arm, bahasa kerennya rocker arm. Nah, ke bagian rocker arm ini, templar ini kalian cek juga yang bagian klaker templar. Kalau dia goyangnya kanan kiri kayak gini, kalau nggak terlalu banyak nggak apa-apa. Cuman kalau dia goyangnya kayak gini, ini masih bagus sih, ini nggak ada goyang. Kalau ini goyang, biasanya kasar, suara motormu kasar ya. Kalau dia ini udah oblak, jadi kayak klep kendor lah, kayak gitu kasusnya, kayak klep kendor. Cuman klepnya udah setel kenceng, masih aja bunyinya kayak gitu. Jangan lupa kita kasih oil, kasih oli. Jangan lupa kita kasih oli ya pada bagian ininya. Nah, yang ini kan ada dua yang berbeda ya. Nah, ini yang satu ada kayak gini, ini yang atas. Nah, kalau ada yang ini yang atas, nah kalau yang ini yang bawah ya. Masangnya kayak gitu. Masuk kayak gini, cepret. Masukin. Yang sebelahnya juga. Jangan lupa dikasih oli. Nah, untuk video pembongkarannya kalian bisa melihat video saya yang sebelumnya ya. Jadi ini saya videonya khusus untuk penanganannya saja, untuk memperbaikinya, cara pengecekannya. Nah, ini jangan lupa dipasang teman-teman. Ini ya, posisinya kayak gini. Jadi si plat ini fungsinya untuk menahan si laker noken as dan si pen rocker arm atau templar ya. Ini bautnya pendek kayak begini. Jangan lupa dikasih oli untuk lubang mulutnya. Setelah dipasang mulutnya, jangan lupa dikencangkan. Ini kira-kira aja, kencenginnya kita pakai kira-kira aja. Nah, ini sudah terpasang. Langkah selanjutnya ini kita lakukan penyetelan klep. Kalau untuk pakai alat ukur yang X, ini yang X ya. Yang X ini ukurannya 0,15 mm. Kalau yang X, kalau yang in ini standar pabriknya menggunakan 0,10. Namun di sini saya tidak menggunakan alat ukur. Alat ukur untuk penyetelan klep kayak gini, 4 klep ini memang harus diwajibkan. Namun saya tidak mempunyai alat tersebut karena keterbatasan alat. Saya menggunakan feeling saja. Ya, menggunakan feeling saja. Namun jika sahabat-sahabat atau rekan-rekan, teman-teman semuanya memiliki alat yang namanya puller, alat ukur tersebut, kalian bisa menggunakan alat ukur tersebut. Oke, kita kendorkan dulu semuanya ya, pokoknya sekendor mungkin. Salah satu dulu, jangan dua-duanya.
Ini karena kita menggunakan pilingnya. Jadi yang satu ini di benar-benar kendor, yang satu baru kita kira-kira. Dan ini kita menggunakan piling. Nah, caranya yang satu ini kan kita kencengin full pakai tangan aja, kira-kira ini kan udah nggak goyang. Nah, terus kita puter kira-kira aja dapatnya semana dia. Nah, ini kalau piling saya itu kayak gini. Ini versi saya ya. Nah, ini goyang kiri kanan kayak gini. Kendor dikit lagi. Nah, ini kerasa goyang, cuman di sini ketukan untuk ke klep, ketukan untuk ke klepnya ada ketukan sedikit banget. Baru kita mulai kencangkan yang ini. Nah, namun harus ingat ini putarannya berapa yang ini untuk mencapai titik yang ini. Goyang kayak gini ya, goyang kayak gini. Ingetin ini putarannya berapa. Nah, terus yang ini diaplikasikan ke sini. Pas sudah mentok, kalian ikut putaran kendornya kayak ini. Oke? Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Polanya kita ngikutin yang ini ya. Wah, kalau nyetelnya kayak gitu ya hancur, Mas Pemau. Lah iku sopo sing masang sing koyo ngene. Kalau yang pakai cara kayak gini tukang judol, jelas hancur Mas motormu. Iyo. Aku kan ada pengalaman. Ya, tentu pengalaman tersebut lah yang ngajarin kita. Nah, kalau untuk ini kan tadi sekitar dikit banget lah, ya kira-kira kita, seingatnya kita yang sini. Kita kencengin yang ini, baut yang ini atas, kencengin, terus kita kendorin. Itu kita ingetin pola pengendorannya berapa. Jadi itu piling, kayak gitu namanya piling. Nah, ini wes oke. Kita kencangkan. Oke, kita lanjut di sebelahnya. Polanya sama kayak tadi. Satu ini kita kendorin sekendor-kendornya ya, sekendor-kendornya bener-bener kendor. Satu. Nah, terus yang salah satu kita pasang, kita menyesuaikan. Cara ini harus dilakukan oleh orang yang berpengalaman, oke? Kita lanjut sebelahnya. Kita melanjut di sebelahnya. Nah, terus kalau untuk ngeceknya nih kita cek sama rata nggak dia nekennya, ya. Nah, ini kok pakai kira-kira, nggak bahaya tah? Nah, ini bisa kalian lihat. Cara ngeliatnya kayak gini teman-teman. Kalau kita pakai feeling ya, kita pakai feeling itu lihatnya kayak gini. Tuh. Kita ngelihatnya pas ini kan masih free nih, kita putar nih sinokan asnya. Nah, terus kita lihat tuh, dia sama nggak geraknya, sama kan. Nah, ini dinyatakan yakin lah, karena feeling saya insya Allah nggak meleset. Tapi kalau dia misalnya di sini nonjok, di sini belum, nah itu kudu dilakukan penyetelan sebelahnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi mana yang ketekan duluan, salah satu misalnya ketekan duluan, itu salah satu ada yang kenceng dan ada yang kendor, oke? Jadi harus menyesuaikan lagi. Itu udah sama. Nah, kemudian sebaliknya. Bisa kalian lihat.
Iya, sama kan gerakannya. Nah itu cara ukurnya ya, cara tolak ukurnya kayak gitu. Itulah ya salah satu contoh. Sebenarnya ya kayak gini lah, kita kalau mekanik dadakan, mekanik kosan memiliki keterbatasan waktu juga, keterbatasan fasilitas, keterbatasan tempat, menjadi salah satu faktor utama ya yang menghalangi kita. Namun kita tidaklah harus berpatah semangat untuk mengasah skill kita sendiri. Seperti itu teman-teman. Nah ini kita untuk cara ngecek ini klep bocor apa enggak. Tadi kan kita belum melakukan pengecekan. Kita lap dulu. Nah ini di sini lubangnya kita kasih bensin. Terus. Kasih aja yang banyak. Oke, sudah kasih pakai bahan bakar. Di bagian ininya adakah kebocoran atau tidak? Ini tisu kering ya. Kalau dia basah kalau ini basah artinya bocor. Nah teman-teman, ini bersih, ini masih kering ya, kalau kering kayak gitu artinya ya nggak bocor. Begitu cara mengecekannya. Ini baru yang in. Kita kasih bensin. Nah udah itu kita lap. Ini tisunya masih baru ya. Masih bersih teman-teman, nggak basah ya. Kita coba lagi. Nggak basah teman-teman. Jadi kalau ininya tisunya sampai basah berarti bocor. Masih sangat oke. Ini sudah selesai penanganan kita. Oke teman-teman, dikarenakan ini sudah larut malam, besok saya akan bekerja. Saya masih bekerja di salah satu perusahaan ya, masih menjadi karyawan di salah satu perusahaan. Jadi ini momen saya pembongkaran pada malam hari. Nah ini sudah cukup videonya, sampai sini dulu. Besok kita akan tetap lanjut pulang kerja, kita langsung lanjut untuk bagian blok dan deksel. Bloknya, kita pemasangan bloknya ya. Kita lanjut ke bagian pemasangan bloknya. Jadi ini head cylinder atau deksel, kalau saya nyebutnya ini deksel, cylinder head, ada yang menyebutnya seperti itu. Ini sudah kita lakukan pembersihan, yang mana bersihnya sudah cukup bersih. Buat teman-teman pemula, teruntuk pemula ini khususnya ya, saya membuat video seperti ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami, dapat mengikuti prosesnya, proses demi proses. Atas kurang saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Dan teruntuk senior atau sudah suhunya yang mengikuti video ini, yang menonton video ini, ya kalian bisa saling sharing, memberi masukan saya, itu tidak masalah. Tulis saja di kolom komentar yang mana saya menyampaikan di video ini, cara saya menyampaikan ada kekurangan, sehingga sahabat pemula yang menonton video ini, jika melihat komentar si suhu atau senior lah, dapat mengambil sisi positifnya atau mengikuti sisi positifnya dari komentar si suhu. Oke? Intinya kita di sini saling sharing lah. Ini metode saya, yaitu metode kalian ya seperti itu untuk teruntuk untuk suhu ya. Silahkan komentar. Oke, saya akhiri untuk video pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.